Luo Feng diam-diam mengikuti pria berpakaian hitam, Hong, dan biksu berjubah putih, Dewa Petir. Keduanya adalah petarung terkuat di dunia. Luo Feng memperhatikan punggung mereka dan menetapkan mereka sebagai tujuannya. Salah satunya mencapai tahap wisatawan bintang tingkat 7 hanya dalam beberapa lusin tahun, sementara yang lainnya mencapai tahap wisatawan bintang tingkat 6 tetapi, tak terkalahkan di tingkat wisatawan bintang. Kecepatan pelatihan ini jauh lebih cepat dari semua orang di bumi. Hua, di sepanjang terowongan, pintu besi terbuka. Mereka bertiga masuk dan pintu besi ditutup. Mereka berjalan maju dan dengan cepat tiba di atap terbuka. Hong dan Dewa Petir keduanya duduk. Hong melirik Luo Feng, duduk. Iya, kepala, Luo Feng duduk di samping, punggungnya tegak. Kido Luo, bagaimana kamu bisa membunuh Li Yao hanya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak? Katakan padaku detailnya. Wajah Dewa Petir dipenuhi dengan senyuman dan tampak cukup baik. Saat itu, saya menemukan pesawat ulang-alik yang melonjak ini dengan kepala Anda dan menghabiskan banyak waktu di atasnya. Meskipun kami tahu bahwa senjata spiritual ini sangat kuat, kami tidak tahu bagaimana menggunakannya. Hati Luo Feng melonjak. Orang kristal botak berkata bahwa Hong dan Dewa Petir telah menerima warisan dari reruntuhan arkeologi lainnya, jadi mereka jelas mengetahui kekuatan senjata spiritual. Tapi, pesawat ulang-alik melonjak adalah salah satu senjata spiritual unik di planet Yunmo. Penggunaannya pasti rahasia. Bahkan jika seseorang di luar planet Yunmo mendapatkannya, mereka bahkan tidak dapat menggunakannya. Apa yang harus saya lakukan? Rahasia dari instruksi manual Soaring Shuttle tidak dapat disebarluaskan. Menurut apa yang ada di dalamnya, jika saya menyebarkannya ke anggota lain planet Yunmo, kerja paksa selama 60 tahun. Jika saya menyebarkannya kepada orang-orang di luar planet Yunmo, kematian tanpa pengecualian. Orang kristal botak sedang mengawasi seluruh planet. Jika saya membongkar rahasianya, dia pasti akan tahu. Dia bahkan mungkin menembakkan sinar laser dan membunuhku. Luo Feng tidak berani mengambil risiko. Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Apakah ada yang salah? Hong memperhatikan Luo Feng. Aku sedang berpikir tentang bagaimana aku harus menjelaskan ini. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Aku percaya kepala sudah menebak, bahwa ada sistem AI yang mengendalikan kehancuran arkeologi tanda pagar 9 dari balik layar. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Dengan begitu banyak wargot di bumi yang memasukinya berulang kali, sangat mudah untuk menemukan bahwa reruntuhan arkeologi ini sedang mengikuti suatu proses. Orang-orang secara alami menebak bahwa ada sistem AI yang mengendalikan kehancuran arkeologi. Saya katakan sebelumnya karena kekuatan otak saya mengikuti ujian khusus di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, yang merupakan misi kematian saya. Selama misi, saya menerima sedikit panduan untuk pengendali pembaca roh. Dari sana, saya belajar dua cara menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, metode menyerang dan metode bertahan. Akhirnya, saya berhasil menyelesaikan misi dalam 1 tahun 3 bulan. Dan saya menerima metode pelatihan untuk pengontrol pembaca roh. Namun, meskipun aku merasa reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini seperti seorang guru yang memilih siswa, banyak hal yang disembunyikan dari kita. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hong dan Dewa Petir sedikit mengangguk. Itu normal. Hong tersenyum ringan. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 itu adalah salah satu dari sedikit reruntuhan arkeologi di bumi yang berfungsi dengan sempurna. Menurut yang kami ketahui, itulah tempat untuk memilih siswa. Namun, itu lebih memilih pembaca roh, yang dapat ditentukan dengan membandingkan tingkat kematian pembaca roh dan pejuang biasa. Luo Feng membeku. Ya, sebelum masuk, Hong memberitahunya bahwa meskipun pembaca roh di level wargot tingkat lanjut telah gagal setelah memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, tidak satupun dari mereka yang mati. Sebaliknya, tingkat kematian petarung level wargot tingkat lanjut tinggi. Jelas, reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini menyukai pembaca roh dan tidak terlalu adil dalam proses penyaringan. Jadi tebakan saya adalah, organisasi di balik reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 menghargai pembaca roh, kata Hong. Luo Feng bertepuk tangan di benaknya. Menurut apa yang dia ketahui, penguasa planet Yunmo, Huyan Bo, menciptakan banyak senjata spiritual.
Seseorang yang bisa membuat senjata spiritual mungkin adalah eksistensi yang luar biasa di dalam divisi pembaca roh. Ingatlah bahwa untuk menggunakan bentuk utama ketiga dari pesawat ulang-alik melonjak, Anda setidaknya harus menjadi pembaca roh tingkat alam semesta. Untuk dapat membuat senjata yang bahkan pejuang tingkat alam semesta yang kuat harus berjuang untuk menggunakannya. Kekuatan Huyanbo ini mungkin melebihi tingkat alam semesta. Karena Master Planet Yunmo adalah pembaca roh yang ulung, tidak aneh jika dia memprioritaskan siswa pembaca roh. Organisasi ini sangat menghargai pembaca roh, dan reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 hanyalah ujian tingkat awal, bagaimana itu bisa mengajarkan banyak hal. Hong menggelengkan kepalanya dan kemudian memandang Luo Feng. Luo Feng, hanya ada satu pembaca roh di bumi yang telah mencapai tingkat perwakilan, ketua keempat Isburne. Namun, dia tidak berbakat sepertimu. Terlebih lagi, pria itu terlalu ambisius, yang tidak saya sukai. Kamu bisa mengendalikan 16 senjata kecil sekarang, jadi kamu mungkin bisa menerobos. Hong memandang Luo Feng, Isburne itu hanya bisa mengendalikan paling banyak 14 senjata kecil. Mungkin, akhir-akhir ini, saya merasa bisa membuat terobosan kapan saja, jawab Luo Feng. Baik, Hong dan Dewa Petir sedikit mengangguk. Hong dan Dewa Petir jelas merupakan dua orang di bumi yang paling tahu tentang alam semesta. Sebagian besar dari berbagai reruntuhan arkeologi di bumi ditemukan oleh dua pejuang yang kuat ini. Pengetahuan Luo Feng tentang alam semesta bahkan tidak mendekati Hong dan Dewa Petir. Karena mereka tahu banyak tentang alam semesta, Hong dan Dewa Petir tidak berani bersantai. Terus bekerja keras, mendorong Hong. Kepala, Anda menyebutkan, monster Kaisar Agung. Tanya Luo Feng, apa monster Grand Emperor ini? Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Hong berkata dengan serius, kamu sudah lama tidak berada di lingkaran perwakilan. Ini sebenarnya bukan rahasia besar. Baik manusia atau monster, setelah menembus level War God dan level Kaisar, bukan berarti kekuatan mereka tidak tumbuh lagi. Pejuang perwakilan kami memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan saya serta Dewa Petir jauh melampaui yang lain. Monster itu sama. Ada monster level Kaisar yang kuat dan monster level Kaisar yang lemah. Namun, biasanya perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih beberapa kali. Namun, laut, dengan luas beberapa kali lipat dari daratan, memiliki monster yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak monster level Kaisar. Secara alami, beberapa monster mengerikan akan lahir. Kami menyebut kedua monster ini sebagai monster Grand Emperor. Masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa tinggi. Kecuali aku dan Dewa Petir, siapapun di dunia ini yang bertemu dengan mereka pasti akan mati, kata Hong tanpa ragu. Luo Feng kaget. Monster mengerikan seperti itu ada. Tetapi setelah berpikir sedikit, orang dapat memahami bahwa semakin tinggi otoritas Anda, semakin banyak Anda akan tahu. Misalnya, pejuang biasa bahkan tidak tahu hal-hal seperti roh alam. Jika berita tentang monster Kaisar Agung keluar, masyarakat manusia akan semakin kacau. Selama perwakilan tahu bahwa masih ada monster yang dapat membunuh mereka dalam sedetik, mereka akan terus bekerja keras tanpa bersantai. Ingatlah bahwa level perwakilan hanyalah permulaan dan bukan akhir, kata Hong dengan serius, jangan lengah. Dimengerti, mengangguk Luo Feng. Tentu saja dia mengerti bahwa yang disebut tingkat perwakilan sebenarnya adalah tingkat penjelajah bintang. Dia bahkan tahu bahwa penjelajah bintang tingkat dibagi menjadi 9 tahap dan tingkat 2 kepala, penjelajah bintang tingkat 6 tahap dan penjelajah bintang tingkat 7 tahap. Oke, Hong berhenti sejenak sebelum berkata, penunjukan kita sebagai penyelidik ke-6 Dojo of Limits kita akan disiarkan ke seluruh dunia, jadi kita harus memilih hari yang penting. Kurasa, tanggal 1, 5, dan tanggal 18 Januari adalah hari yang baik, kamu bisa memilih satu. Menunjuk penyelidik. Luo Feng berpikir sejenak lalu tersenyum, tanggal 1 Januari adalah tahun baru, jadi itu mungkin bukan hari yang baik. Kita bisa melakukannya pada tanggal 5 Januari. Oke, Hong mengangguk, baiklah, ikut serta dalam perjamuan. Iya, Luo Feng menurut dan segera pergi. Hanya Hong dan Dewa Petir yang tersisa di atap terbuka. Saudara Hong, saya pikir anak kecil ini menyembunyikan sesuatu, Dewa Petir tersenyum saat dia melihat ke arah Hong. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri.
Beberapa rahasia bahkan tidak bisa diberitahukan kepada keluarga sendiri, jadi apakah ada kebutuhan untuk memaksakannya? Hong berkata dengan serius, hal yang saya khawatirkan adalah bahwa suatu hari bumi akan ditemukan oleh negara dan organisasi di seluruh alam semesta. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan, apakah umat manusia akan dimusnahkan, dijual sebagai budak, atau entah bagaimana beruntung dapat bertahan hidup. Petik 2. Jadi, kita harus memasuki level bintang secepat mungkin. Dengan begitu, kita akan memiliki kemampuan untuk melindungi bumi. Ya, Dewa Petir sedikit mengangguk. Dua keberadaan puncak di bumi mengkhawatirkan nasib umat manusia. Jelas sekali betapa tidak pentingnya bumi di alam semesta. Dan manusia di bumi hanya hidup di tanah planet ini. Ketukan, ketukan, ketukan. Suara ketukan naik. Masuk, Hong berbicara, dan pintu terbuka secara otomatis. Penjaga kerajaan Alure berjalan ke atap terbuka dan berkata dengan hormat, "Kepala, kami baru saja menerima berita bahwa telah ada perubahan khusus di Pulau Berkabut. Ini akan menjadi jelas setelah kepala menonton video." Pulau Berkabut, kata Dewa Petir dengan kaget, "Saudaraku Hong, bukankah itu tempat Anda mendapatkan tanaman anggur kontak awan?" "Mainkan perintah Hong. Sektor Mingyue. Malam hari, Luo Feng dan keluarganya sedang makan malam. "Ayah, Ibu, aku harus keluar untuk mengurus beberapa urusan malam ini. Saya mungkin membutuhkan sekitar 5-6 hari." Luo Feng memegang mangkuknya dan mengambil sepotong telur orak-arik. 5-6 hari. Di samping meja makan, ayah Luo Hongguo, yang sedang duduk di kursi roda, Ibu Gong Xinlan, dan saudara laki-laki Luo Hua semuanya terkejut. "Kamu baru pulang 2 hari, kenapa kamu pacaran lagi?" Gong Xinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tidak ada bahaya, kan? Anak kita akan keluar untuk melakukan hal-hal penting, jangan menghalanginya," tegur Luo Hongguo. "Aku hanya mengkhawatirkan Feng, apa yang kau teriakkan?" teriak Gong Xinlan segera. "Oke, ayah, ibu," mengikuti Luo Feng, "tidak akan ada bahaya kali ini. Saya hanya akan menangani sesuatu yang penting. Saya akan bisa kembali 5-6 hari kemudian." Baru setelah itu keluarga merasa nyaman. Karena Luo Feng memang menghilang selama 1 tahun 3 bulan. Jauh di malam hari, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan diam-diam meninggalkan rumah. Di malam hari, dia memasuki jet otomatis level kaisar tanpa suara. Di dalam jet otomatis, kursi itu ditempatkan secara horizontal dan rata dengan tanah. Luo Feng diam-diam duduk bersila di atasnya. "Jangan khawatir, baiklah, aku akan meneleponmu nanti." Luo Feng mengakhiri panggilannya dengan Susin. Tanda pagar 1, "Jangan biarkan siapapun menggangguku sampai aku keluar," perintah Luo Feng. Semua persiapan sudah dilakukan. Dia memberi tahu keluarganya dan Susin. Penunjukan penyelidiknya juga pada tanggal 5 Januari, jadi dia punya 8 atau 9 hari, yang cukup baginya untuk menerobos ke tingkat penjelajah bintang. 81 roh menempa. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan dengan cepat mengingat 81 langkah yang ditempa oleh 81 roh. Tidak masalah. Kemudian, mulai. Nafas Luo Feng menjadi stabil dan detak jantungnya melambat. Di alam kesadarannya yang tak terbatas, kekuatan spiritual yang awalnya tenang, seperti galaksi melonjak dengan ganas. RUMBLE gelombang-gelombang, kekuatan spiritual yang melonjak mulai berputar dan mulai terus-menerus berakselerasi, semakin cepat. Luo Feng memulai 81 penempaan roh. Perwakilan yang menerima peringatan dari Hong, semuanya menjadi berperilaku baik. Warga sipil reguler Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersiap untuk hari tahun baru yang akan datang. Seluruh bumi tenang. Tanggal 30 Desember tahun 2058, pukul 21.36. Bumi, Samudra Pasifik. Kedalaman lautnya beberapa ratus km jauhnya dari Kepulauan Hawaii. Dingin, gelap. Di kawasan laut ini, telur hitam berbentuk oval dengan diameter sekitar 12 meter sudah ada sekitar setahun. Gulma dan kotoran menutupinya dan itu tidak terlalu mencolok. Beberapa monster di daerah ini telah menemukan telur misterius ini dalam setahun terakhir, tetapi tidak satu pun dari mereka mampu menggigit cangkang telur. Seiring waktu berlalu, sangat sedikit monster yang mau repot berurusan dengan telur misterius ini. Retak-retak-retak gelombang-gelombang.
Telur raksasa hitam misterius itu sedikit bergetar dan sedikit ilalang serta kotoran di telur itu berjatuhan. Sebenarnya sejak sebulan lalu, telur raksasa ini sesekali akan berguncang sedikit. Gemetar perlahan menjadi semakin sering. Kemarin, telur raksasa misterius ini bergetar sekitar 10 kali. Retak-retak-retak gelombang-gelombang. Telur raksasa hitam misterius itu berguncang lagi dan lebih banyak rumput liar dan kotoran yang berjatuhan. Saat mereka jatuh, mereka mengungkapkan tanda emas misterius di permukaan telur hitam raksasa. Cincin, cincin, cincin. Telur raksasa hitam itu mulai bergetar hebat. Itu semakin bergetar dan dengan suara yang tajam, retakan muncul di permukaan telur raksasa hitam itu. Segera setelah itu adalah, beberapa suara berat. Area retak dari telur raksasa hitam pecah, dan, makhluk tak dikenal, yang tertutup lendir hitam muncul. Keci, makhluk tak dikenal yang berlumuran lendir mulai menelan cangkang telur. Seolah-olah itu kelaparan entah berapa tahun. Itu menelan dengan gila. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, sepertiga dari telur hitam berbentuk oval dengan diameter 12 meter dimakan habis, dan tubuh makhluk hitam tak dikenal itu benar-benar terungkap. Ini adalah reptil tak dikenal dengan 4 kaki kuat yang tertutup sisik hitam. Tubuhnya yang besar dan hitam memiliki sepasang sayap yang tertutup sisik dan ekor yang tampak seperti sayap naga. Di kepalanya ada satu tanduk yang mengarah langsung ke langit. Namun, seluruh tubuhnya memiliki lendir di atasnya, jadi mustahil untuk membedakan penampilan aslinya. Saat memakan cangkang telur hitam, tubuh monster hitam itu mulai menjadi semakin besar. Dari ukuran tubuh 12 meter menjadi lebih panjang. Setelah selesai memakan cangkang telurnya, tubuhnya menjadi panjang 16 meter. Sampai sekarang, semua lendirnya telah diserap dan tubuh monster hitam itu menjadi jelas. Jeritan tajam dan riang terdengar dari tenggorokannya. Ini adalah monster sepanjang 16 meter yang belum pernah terlihat di bumi sebelumnya. Sisik hitam di sekujur tubuhnya seperti pisau tajam yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Tekanan dari aura aneh yang memancar dari tubuhnya sangat mencekik. Entah sisik di sekujur tubuhnya atau sayapnya yang menakutkan, keempat kakinya yang kuat, ekornya, tanduknya, semuanya adalah es hitam dingin. Untuk lebih spesifik, ada beberapa garis emas misterius tersembunyi di tanduk hitamnya yang tajam. Namun, itu sangat tidak mencolok, seseorang harus melihat lebih dekat untuk dapat menemukannya. Garis-garis emas misterius berpindah dari tanduknya ke sisik di kepala, leher, dan punggungnya, seolah-olah ada lapisan garis-garis emas yang menyatu di punggungnya. Beberapa dari garis emas padat di punggungnya bahkan menyebar ke sayap dan anggota tubuhnya. Setelah menyelesaikan cangkang telur hitam, monster misterius itu berenang di sekitar area di bawah laut. Kenangan kuno yang terkandung dalam darahnya mengalir ke pikirannya. Mata monster misterius itu menjadi sangat cerah saat menjadi warna emas yang bersinar. Garis-garis emas di sisik tanduk, leher, dan punggungnya juga sedikit menyala, dan warna emas yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Air di sekitarnya tiba-tiba berhenti sebentar, dan batuan dasar tempat monster misterius itu diletakkan mulai bergetar sedikit. Kekuatan mengalir ke tubuhnya. Tapi, dalam sekejap, itu berhenti menyerap energi. Monster misterius itu berdiri dengan sedikit amarah saat melihat sekelilingnya, seolah sedang berpikir. Akhirnya, dia mengeluarkan raungan ketidakpuasan dan sedikit menggelengkan ekornya. Dengan suara mendesing, itu mulai bergerak maju di dalam air. Sepertinya ia lahir tanpa membutuhkan oksigen dan secara alami dapat bergerak di sekitar laut seolah-olah itu adalah tanah datar. Tiba-tiba, sekelompok monster tipe ikan muncul di depannya. Monster itu memiliki gigi yang terhuyung-huyung dan mata merah. Masing-masing panjangnya lebih dari 5 meter, dan beberapa cakar aneh tumbuh dari perut mereka. Gelombang, terdengar suara jeritan. Sekelompok besar monster tipe ikan dengan cepat mengepung monster misterius itu. Mereka telah memperlakukan monster ini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sebagai mangsa. Ada terlalu banyak spesies monster di laut, jadi monster yang hidup di laut menggunakan ukuran tubuh mereka sebagai indikator kekuatan monster yang tidak teridentifikasi. Monster laut lebih besar dari monster darat. Monster laut tingkat kaisar biasanya memiliki panjang lebih dari 100 meter. Monster laut level pemimpin gerombolan biasanya memiliki panjang lebih dari 20 meter.
Dan monster misterius di depan mereka ini panjangnya hanya 16 meter, jadi mungkin dia belum berada di level pemimpin gerombolan. Tentu saja kelompok monster tipe ikan ini tidak akan takut. Jika mereka bekerja sama, mereka bahkan dapat memburu monster level pemimpin gerombolan. Perintah itu diberikan. Monster tipe ikan demi monster tipe ikan dengan ganas menyerang. Pada saat yang sama, wuse, sinar merah demi sinar merah ditembakkan dari mata monster tipe ikan ini. Sinar merah yang ditembakkan oleh monster tipe ikan yang padat dengan cepat membentuk jaring, yang menutupi seluruh monster misterius. Monster misterius itu melihat monster jenis ikan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu dengan mata sedingin es. Auman. Suara mendesing. Sisik seperti pisau yang menutupi sayap monster misterius itu tiba-tiba menyebar. Lebar sayapnya setidaknya 20 meter. Itu bergerak. Monster misterius itu langsung berubah menjadi gambar buram yang membawa sedikit cahaya keemasan bersamanya. Gambar itu langsung menyebar dalam radius 300 meter, dan radius 300 meter itu langsung menjadi zona kematian murni. Semua monster tipe ikan langsung mati, dan semua monster laut lainnya di area itu juga dicincang sampai mati. Mereka dibunuh oleh sepasang sayap. Monster misterius itu mengambil mayat dari 3 monster laut terkuat. Ukuran mayat ketiga monster itu bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Mulutnya yang besar dan berdarah dengan mudah memakannya hanya dalam waktu sekitar 10 detik. Monster misterius itu mengeluarkan raungan ketidakpuasan, seolah-olah ketiga mayat monster itu sama sekali tidak bisa memuaskannya. Panjang tubuhnya masih 16 meter, tidak ada perubahan sama sekali. Suara mendesing. Ia mengguncang ekornya dan terus maju. Itu bahkan tidak berhenti untuk monster yang lebih rendah dari level pemimpin gerombolan. 2 paus gemetar gunung tingkat pemimpin gerombolan muncul di depannya. Ia meraung dan melebarkan sayapnya lagi. Mulai malam ini, monster misterius itu memulai perburuan berdarah di daerah sekitarnya. Perutnya seperti lubang tanpa dasar. Makan. Itu memakan monster laut dalam jumlah besar yang mengerikan, masing-masing di level pemimpin gerombolan. Jika Anda menumpuk semua monster laut ini bersama-sama, Anda mungkin bisa membuat gunung. Namun, meski memakan begitu banyak monster dalam sehari, panjang tubuhnya tidak banyak berubah sama sekali. Untuk wilayah laut ini adalah bencana besar. Kematian sejumlah besar pemimpin gerombolan akhirnya menarik perhatian raja di daerah ini, monster tingkat kaisar yang besar dan kuat, penyu naga. Untuk dapat menduduki wilayah inti Samudra Pasifik yang berukuran ribuan km, kura-kura naga ini, bahkan di dalam kelompok monster tingkat kaisar, adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Sebelum periode Grand Nirvana, ia telah tinggal di beberapa gua di bawah laut selama 100 tahun. Itu adalah kura-kura dengan umur yang panjang. HOWL gelombang-gelombang. Penyu naga raksasa itu seperti gunung karena ia dengan cepat bergerak maju di dasar laut. Hanya diameter cangkang penyu lebih dari 300 meter. Jika penyu naga ini mengapung di atas permukaan laut, maka akan terlihat seperti sebuah pulau. Sayangnya, karena terlalu besar, ia tidak bisa masuk ke darat melalui sungai. Kalau tidak, dengan pertahanan terkenal kura-kura naga, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi umat manusia. Ia berani membunuh sejumlah besar bawahan saya. Aku pasti akan membunuhnya, bunuh. Kura-kura naga melolong di dalam hatinya. Dalam hal kecerdasan, beberapa monster level kaisar bahkan lebih pintar dan lebih licik daripada manusia. Jadi itu ada. Di bawah pimpinan monster level pemimpin gerombolan, kura-kura naga raksasa dengan cepat bergerak maju. Itu pasti akan membunuh lawannya, yang menginvasi wilayahnya dan membantai bertonton bawahannya. Jika tidak bertarung, maka ia harus mengakui kekalahan, pergi, dan membiarkan lawan mengambil alih tanah ini. Ini adalah aturan monster laut. Monster misterius, yang lahir hampir sehari yang lalu, tidak bahagia. Itu memakan monster laut dalam jumlah besar yang tampaknya cukup bagus di laut ini. Menurut ingatan yang diwariskan, monster sebesar itu seharusnya cukup kuat, dan memakannya akan bermanfaat. Namun, makan sebanyak itu tidak terbukti banyak membantu. Bahkan tidak 1/1000 pun memuaskan seperti kulit telur. Ketidakpuasan dan kekesalan membuat monster misterius itu memutuskan untuk berbaring dan beristirahat sebentar.
Bagaimanapun, itu hanya bayi yang lahir kurang dari sehari yang lalu. Mendadak, monster misterius itu sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sepasang matanya yang dingin sedikit bersinar dengan sedikit cahaya keemasan. Mata emasnya sepertinya bisa melihat jarak yang cukup jauh di dasar laut yang gelap. Gelombang, monster misterius itu dengan cepat bangkit dan, setelah mengeluarkan raungan kegembiraan, ekornya bergetar dan ia menyerbu ke depan seperti kilat. Dasar laut. Monster hitam yang panjangnya 16 meter dan makhluk raksasa yang memiliki cangkang kura-kura dengan diameter lebih dari 300 meter, kura-kura naga, akhirnya bertemu. Jarak mereka hanya beberapa ratus meter. Mata raksasa kura-kura naga itu sepertinya menatap benda kecil ini dari lantai 3 sebuah gedung apartemen. Panjang 16 meter. Itu memang hal yang kecil. Spesies apa ini? Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. 4 anggota tubuh, apakah itu monster darat? Sepasang sayap, apakah itu monster terbang? Kura-kura naga itu cerdas, tetapi tidak peduli seberapa banyak ia mengamati, ia tidak dapat mengenali jenis monster, makhluk kecil, ini. Tampaknya bergerak cukup bebas di laut, yang menunjukkan kenyamanan di dalam air. Itu tampak seperti monster darat yang memiliki sayap monster terbang, namun dia adalah monster yang hidup di laut. Benda apa ini? Monster misterius itu meraung dengan semangat. Sepasang sayapnya yang tertutup sisik menyebar dengan ganas, wuss. Seketika, monster misterius itu berubah menjadi gambar buram. Saat dihadapkan pada hal ini, kura-kura naga hanya menatap benda kecil ini tanpa khawatir. Dengan pertahanan penyu naga, bahkan monster level kaisar lainnya akan kesulitan merusaknya. Gelombang-gelombang. Penyu naga raksasa yang tampak seperti pulau di dasar laut tiba-tiba bergetar. Sayap tajam monster misterius itu terbang melewati cangkang penyu, yang benar-benar membuatnya terbuka. Namun, untungnya cangkang penyu sangat tebal, jadi tidak ada masalah. Benda kecil ini, kura-kura naga memandang monster misterius yang tergantung di air dengan tidak percaya. Gelombang-gelombang, monster misterius itu tampak berteriak kegirangan. Suara mendesing. Kali ini, monster misterius itu tidak melebarkan sayapnya. Itu terbang di jalur lurus dan, seolah-olah teleportasi, menyerang di depan kepala raksasa kura-kura naga itu. Setelah itu, monster misterius itu menjulurkan kedua kaki depannya. Masing-masing dari keempat anggota tubuhnya memiliki 5 jari kaki, dan sekarang, cakar yang biasanya tersembunyi menjulur seperti pedang. Cakarnya melewati kepala kura-kura naga. Kepala kura-kura naga, yang tertutup sisik-sisik keras, langsung terbelah oleh cakar. Cairan cerebrospinalnya keluar. Terlalu cepat. Kura-kura naga hanya merasakan sedikit ketakutan dan shock, lalu mati. Cepat. Begitu cepat bahkan kura-kura naga setingkat kaisar tidak bisa menghindar. Kuat. Begitu kuat hingga membunuh monster setingkat kaisar, kura-kura naga, dalam satu pukulan dengan cakarnya. Gelombang-gelombang, monster misterius itu dengan bersemangat mulai memakan seluruh penyu naga. Monster misterius itu tampaknya lebih mudah memakan kura-kura naga, yang ukurannya sebesar pulau, daripada cangkang telurnya. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada setitik pun yang tersisa dari kura-kura naga raksasa. Dan monster level pemimpin gerombolan di sekitarnya telah lama melarikan diri dalam ketakutan, tidak ada yang membantunya. Monster misterius ini terlalu mengerikan. Gelombang-gelombang, setelah makan, monster misterius itu dengan nyaman berbaring dan menutup matanya. Akhirnya sedikit puas. Dan mulai sekarang, panjang tubuhnya akhirnya bertambah sekitar 0,1 meter.